Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lismaida, siswa dari SMK Negeri 3, Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai iman kepada hari akhir. Hari akhir, atau yang biasa kita sebut dengan hari kiamat, merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yaumul qiyamah, yang berarti hari akhir. Secara istilah, kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya. Tidak ada manusia yang mengetahui pasti kapan hari kiamat akan terjadi, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, seperti pada Quran Surat Al-A'raf ayat 187 yang memiliki arti, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya?" Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui." Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro terkait kehancuran sebagian alam. Kiamat sugro dapat disebut kiamat kecil. Kiamat sugro berbeda dengan kiamat kubro sebab pengaruhnya hanya sedikit atau sebagian kehancuran. Berikut adalah contoh dari kiamat sugro. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat kubro biasa disebut kiamat besar. Pada hari kiamat kubro merupakan hari Allah mematikan seluruh makhluknya. Kiamat kubro datangnya secara tidak terduga. Yang pasti Allah menerangkan bahwa kiamat kubro terjadi hari Jumat. Tanda-tanda hari akhir. Dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang atau ad-dobbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaumul ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, yaumul hasyr. Yaumul hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian manusia digiring ke tempat luas yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, yaumul hisab dan mizan.
Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbal amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima, as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang terakhir, yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaza, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama hidup di dunia. Doa keselamatan hari akhir yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim liwalidayya walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati. Shadaqallahul azim. Yang artinya, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung untuk diriku, kedua orang tuaku, untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir di dunia mempunyai hikmah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang berarti, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Akan senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa yang sia-sia, yang berarti senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang ketiga, akan mendorong seseorang bersemangat dalam berkarya, yang berarti senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang keempat, mendidik manusia untuk belajar memprediksikan serta mempersiapkan masa depan, yang berarti senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang terakhir, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia, yang berarti menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Perjalanan kita dimulai dari alam roh menuju alam kandungan, lalu setelah itu alam dunia. Setelah alam dunia, manusia akan dihadapkan dengan alam kubur. Nantinya manusia akan ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Jika amalannya baik, ia akan mendapat nikmat kubur. Jika amalannya buruk, kelak akan mendapatkan sisa kubur. Panjangnya perjalanan manusia menuju surga. Kemudian, ketika sangkakala ditiup, masa itu adalah tanda awal usainya usia bumi. Alam semesta akan hancur, tak terkecuali manusia. Pada masa ini, tak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Setelah bumi luluh lantak, manusia akan melewati babak baru kehidupan. Manusia akan melanjutkan perjalanan panjangnya menuju akhirat. Seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar,
Selama di padang mahsyar, manusia menetap di padang ini sangat lama dan panas. Saking lamanya keputusan dari Allah, sebagian orang berkata, "Putuskanlah, walaupun saya harus ke neraka." Saking mencekamnya keadaan di sana. Manusia kemudian datang kepada nabi-nabi. Ada Ibrahim, Musa, Isa, dan semuanya tidak bisa memberi syafaat. Sampai akhirnya, seluruh manusia datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian, Rasulullah sujud di hadapan Allah, dan itulah syafaat Rasulullah yang bisa menyelamatkan umatnya. Setelah syafaat didapat, perjalanan masih belum selesai. Manusia masih harus menempuh tahapan yang akan menentukan mereka bermuara ke surga atau ke neraka. Panjangnya perjalanan menuju surga. Hari itu adalah hari perhitungan. Hari itu adalah hari perhitungan, hari penyerahan catatan amal, dan hari penimbangan amal. Pada hari ini, segala amal dihitung, ditampakkan dan ditimbang. Jika kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukan, maka timbangannya akan lebih berat ke kanan, dan sebaliknya. Jika lebih banyak keburukan, timbangannya akan lebih berat ke kiri. Setelah masa perhitungan ini selesai, manusia tidak langsung dikirim ke destinasi terakhir. Manusia akan mendatangi telaga Al-Kautsar, milik Rasulullah. Telaga ini airnya lebih putih ketimbang susu, aromanya lebih harum ketimbang minyak kasturi. Bagi orang-orang beriman yang meminum satu teguk dari telaga ini, kelak tidak akan merasakan haus selamanya. Setelah itu, baru manusia menyeberangi jembatan Sirat dan sampai di destinasi terakhir, yaitu surga atau neraka. Menyadari bahwa perjalanan kita sangat panjang menuju surga, alangkah baiknya jika kita memperhatikan segala tingkah laku kita di dunia, merencanakan lebih matang daripada merencanakan masa depan di dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.